Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Ratnasari. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan hasil BI checking dan juga pemberkasan. Tentu pembahasan ini sangat penting dan sangat berguna diketahui oleh seorang marketing. Pertama, terkait dengan hasil BI checking, kita tahu bahwa bisa jadi hasil BI checking kita bagus dan bisa jadi juga hasil BI checking kita tidak bagus. Nah, ini perlu kita simak. Yang bisa lanjut ke pemberkasan itu BI checkingnya seperti apa, dan juga yang tidak bisa lanjut ke pemberkasan itu BI checkingnya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Tentu untuk hasil BI checking yang pertama itu adalah TA atau tanpa angsuran, dimana seorang konsumen ini belum pernah ngambil atau belum pernah melakukan pinjaman, baik itu pinjaman secara online, pinjaman kepada bank-bank ataupun pinjaman lainnya yang bersangkutan dengan OJK. Maka hasil dari BI checking ini dipastikan akan terdetek TA atau tanpa angsuran. Yang kedua, hasil BI checking yang kedua itu adalah call 1. Call 1 itu artinya apa? Call 1 itu adalah konsumen yang punya angsuran tapi setiap bulannya lancar. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah call 2. Call 2 ini adalah konsumen punya angsuran tapi telat mengangsur maksimal 10 hari dari jatuh tempo. Maka untuk bisa lanjut ke pemberkasan ini harus dilunasin terlebih dahulu dan ada spare waktunya. Yang ketiga adalah terdetek call 3. Call 3 ini adalah konsumen punya angsuran dan telat di antara 90 sampai 120 hari dari jatuh tempo. Call 4 itu konsumen punya angsuran dan telat lebih dari 120 hari dari jatuh tempo. Tentu ini juga tidak bisa untuk dilakukan pemberkasan. Yang terakhir atau yang kelima adalah call 5. Ini artinya kredit macet. Tentu yang bisa naik ke pemberkasan itu adalah call 1, call 2. Call 1, call 2 dan TA. TA ini pasti bisa lanjut ke pemberkasan. Yang kedua adalah call 2, call 1. Yang ketiga adalah call 2, dimana call 2 ini wajib untuk dilunasi terlebih dahulu dan harus memang ada ketentuan spare waktunya hingga bisa lanjut ke untuk pemberkasan, seperti itu. Nah, tentu pada saat pemberkasan kita sudah tahu nih hasil BI checking apakah memang bisa lanjut atau tidak. Kalau misalnya bisa lanjut, maka pertama hal yang harus diketahui atau langkah-langkah dalam pemberkasan, yang pertama tentu lulus atau lolos BI checking. Yang kedua adalah marketing ini bisa mendatangi admin kolek berkas untuk menyiapkan berkasnya, FLPP atau TPA. Ketiga adalah menjelaskan pengisian berkas dan menyampaikan daftar berkas yang memang harus dikumpulkan kepada konsumen. Seperti itu. Yang keempat adalah menginformasikan pada konsumen bahwasanya berkas ini ada deadline-nya atau ada spare waktunya, sehingga tidak boleh lebih dari spare waktu tersebut. Yang kelima adalah memfollow up terus konsumen dalam pengumpulan berkas dari konsumen kepada marketing. Nanti dari marketing diserahkan kepada admin kolek atau admin kolek berkas. Nah, setelah itu adalah tugasnya admin kolek berkas untuk memeriksa apakah sudah lengkap atau belum. Nah, kalau sudah lengkap berarti bisa naik untuk pemberkasan ke bank atau bisa naik bank, berkas naik bank. Tapi teman-teman perlu diingat bahwasanya memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada saat pemberkasan, karena pemberkasan itu kadang berjalan dengan sangat mulus, kadang juga berjalan atau ada kendala. Pertama, terkait kendala pertama ini adalah yang pertama adalah dari pihak kantor atau tempat kerja konsumen ini tidak mengizinkan konsumennya untuk mengambil perumahan. Yang kedua adalah konsumen tidak mau ribet mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah KTP konsumen itu atau KTP dan KK konsumen itu belum di-upgrade. Nah, seharusnya sudah di-upgrade. Yang kelima adalah konsumen belum punya rekening tabungan
payroll dan lain sebagainya. Yang keenam adalah konsumen belum mempunyai NPWP. Tentunya dari kendala-kendala ini marketing harus memiliki solusi. Seperti apa? Ketika tidak mempunyai NPWP, marketing izin kepada konsumen untuk membantu membuatkan NPWP. Terus untuk seperti KK dan KTP yang belum di-upgrade, marketing pun memberitahukan bahwasanya harus segera di-upgrade ke Dukcapil dan lain sebagainya. Itu pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.